ya. Jam 7 kosong sampai jam 8 mau beli kado atau mau nengokin temennya. Jam 7 oke jam 7 aja bisa-bisa. Nah, ingat lagi, jangankan di Jerman, di Indonesia aja nengok jenguk teman yang sakit misalnya ya, jam 7 atau jam 8. Sopan tidak? Kan tidak terlalu pagi gitu ya. Terus kalau misalnya mau beli kado, beli kado oke jam 8 kosong. Kan jam 8 toko belum buka, bukanya kan baru jam 9 atau jam 10 gitu ya. Jadi harus ingat ke situasi juga, jangan hanya eh, apa namanya mereka mengejar waktu yang kosong aja ya itu. Lalu gimana kalau misalnya si anak itu sudah ada yang nawarinnya di jamnya udah pas misalnya ya. Em, Kalau ini sih enggak, tapi suka ada yang tiba-tiba pas aja. Nah, jam jam 17 misalnya dia udah langsung nembak misalnya ya, kan has die Zeit um 17 Uhr. Nah, kira-kira harus gimana? Oke, kemungkinan itu bisa terjadi, tapi untuk meminimalisirnya mungkin kita akan mereka apa namanya mulai dari yang paling pagi dulu gitu ya, dari yang paling pagi dulu. Eh, Kalau ternyata dari yang paginya pas nih, ke situasinya pas, kemudian waktunya juga pas ya, nggak ada lagi eh, apa namanya alasan. Nah, bisa dikembangkan misalnya karena di sini Geschenk für Einkaufen, berarti nanti mau mau beli apa. Tapi biasanya karena A2 itu tidak mengembangkan nantinya mau beli apa, mau naik apa, biasanya tidak ya, tidak tidak pernah mengembangkan itu. Biasanya jamnya pas sih ya. Jadinya ajarkan saja dari mulai yang paling pagi ke yang paling sorenya. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk strategi melatih passion von Teil 1 bis Teil 3. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau kalian punya tips juga, terutama bagi yang muda-muda nih, biasanya kan fresh gebakan eh, apa namanya ya baru misalnya diajarkan. Eh, ada highlight baru nggak dari pengajar-pengajar muda coba? Asri, gitu Asri. Ya ini pengajar muda nih Teh. Hmm. Iya, iya, iya. Kan semua pengajar muda. Nggak Teh ini aku mau nanya Teh. Hmm. Untuk yang Sprechen-Teil 2, Mhm. tadi kan kita udah sepakat ya untuk masing-masing poinnya itu dua kalimat. Hmm. Nah, kalau misalkan, nah di sini bener ada midwem nih Teh, dan ada Hmm. wo. Sebenarnya kan kalau dengan kata sport, midwem dan wo itu kita bisa disatuin kan sebenarnya. Misalkan, ih, Iya lagi. eh, nah disatuin misalkan jadinya satu kalimat tuh udah mencakup ketiga poin itu. Nah, kira-kira nih, tipsnya gimana gitu, atau mungkin teman-teman atau Teteh punya tips dan saran nih gimana supaya si dua kalimat itu tuh bisa terpenuhi di masing-masing poinnya gitu. Kita kan misalkan bisa aja Joge in Park mit meinem Bruder gitu. Itu kan satu kalimat tapi ketiga poinnya udah disebutkan gitu. Oke, terima kasih. Dan ke Asri, betul ya. Em, bisa 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 banget gitu ya. Dan saya juga bahkan suka ngajarin juga ya udah si wo-nya sama si midwem-nya satuin misalnya dua. Tapi kalau sampai empat sih biasanya enggak gitu ya. Nah, boleh mungkin yang lain, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan Asri sebelum saya sendiri menjawab? Izin menjawab. Ya, boleh. Ya. Kan ini was machen Sie auf am Wochenende, ya Sri, berarti
sport itu salah satu kegiatannya aja, berarti nanti ke anaknya, ya masa kamu olahraga terus sih, ah mau nende kan pasti ada kegiatan yang lain gitu. Jadi mungkin bisa dijelasin dengan kegiatan yang lainnya gitu. Meskipun satu kegiatannya udah termasuk midterm sama wo. Jadi misalnya eh, ngapain gitu sih anaknya tuh, tapi dalam menjelaskan si kegiatan itunya tuh eh, full pakai keterangan semua. Ada womitnya, ada midwemnya, terus ada odds and governnya, kayak gitu mungkin. Terima kasih. Iya, apa namanya kan sebentar saya luruskan dulu. Tadi tuh kata Asri itu kan odds anggabennya sudah ada umakwo. Jadi misalnya ih make Oh, and the sport mit meine mm, Bruder im Park. Misalnya mm, kan tiganya tuh udah udah keambil. ya. Mm. Aha, sedangkan kita sepakat setiap poinnya pengennya sih dua kita gitu. Kalau aku mah teh misalnya di kelas kalau ada anak yang kayak gitu, berarti ya harus bikin kayak gitunya 3 kali berarti buat memenuhi si poin-poin yang tadi gitu. Oke, buat lagi 3 kali kembangkan lagi. Hmm, Betul ya. gitu. Aha. Ada lagi ide lain? Makasih Uma. Ini Asri teh ngacung lagi atau enggak? Enggak, Teh. Oh enggak. Terus gimana cara tidak mengacungkannya ini? Udah. Biasanya dipijit lagi. Ya, Oke, siap. kalau misalnya tadi ya, langsung jawab aja deh. Kalau misalnya kayak barusan ya, ich mache, em, ich schwimme mit meinem Bruder, ich jogge mit meinem Bruder im Park, misalnya. Ya, Hmm, ich jogge normalerweise von, jadi suruh suruh tanya lagi, ya, wann, eh wann oder wie lange, ya, kemudian was brauchst du, misalnya ya, mau nggak mau dia harus bisa mengembangkan itu lagi ya, kayak tadi misalnya, ya, mm, nach dem Sport machen, kayaknya belum bisa ya. Undan, wir besuchen zusammen unseren Onkel, misalnya. Ya, udah aja. This is alles von mir, Frau, misalnya. Ya, nah kan nanti juga pas ujian pasti akan ditanya oleh penguji kalau kurang, ya. Nanti kita suruh tanya lagi, kita berikan lagi pertanyaan. Em, tadi apa? Bilang jokes du oder jokes iya wie viel Uhr, wie lange, und dann apa was du beim Sport dan lain sebagainya ya, und dann jemanden besuchannya misalnya mm, musdu etwas beringan dan lain sebagainya ya. Nah, sebelum mereka terbiasa, lagi-lagi ya, sebelum mereka terbiasa membuat pertanyaan seperti itu, maka mereka kita biasakan dari awal setiap punktenya harus satu-satu selesai dulu ya. Kita kasih contoh tadi kan berikan model dulu. Was machen Sie auf am Wochenende? Am Wochenende mache ich auf Sport. Ich jogge sehr gerne oder schwimmen. Ich jogge mit meinem Bruder im Park oder einfach auf der Straße, misalnya. Ya. Äh, danach besuchen wir unsere Freunde dan essen wir zusammen. Das ist alles. Udah kan selesai gitu. Jadi bukan presentasi yang panjang juga karena hanya menceritakan satu situasi aja sebetulnya ya gitu. Nah, cara mengumpulkannya tadi dari sport itu kita bisa mereka suruh bikin itu lagi, anak-anak panahnya lagi ya, sosiogram lagi. Sport itu bilang bahasa sport, van, ya, undan midwemnya dengan siapa aja. Mungkin kan kalau midwem satu, mungkin bisa ditambahkan order nantinya, ya.
Tapi ordernya minta diulang lagi ya. Kalau misalnya mati kan, misalnya mit wem kan mit meinem Bruder, Frau. Iya, kan bisa. I maha sport mit meinem Bruder. Order eh swimmen ich mit meiner Schwester. Kan bisa kalimat baru lagi ya. Lalu wo-nya tadi ya bisa jogennya sebutkan dua dua tempat, tapi diulang lagi aja si jogennya ya. Yang mana besuhannya juga ngapain setelah besuhannya ya, di besuhan itu aktivitasnya apa, welche Aktivität apa namanya, beim Besuch ya. Jadi selama besuhannya apakah grillen zusammen zusammen Kaffee trinken dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu guys. Okay, und ist es klar? Und habt ihr noch Frage? Aduh, ya, klar. Danke, Frau Uma und Frau Putri. Aduh. Ya, oke Astrid. Karin, Ya, halo. Ini bisa dengar suara saya jelas? bisa. Oh ya. Ini izin memastikan, Frau Putri. Tadi sempat kelewat untuk yang tel 1, soalnya sinyalnya agak bermasalah. Saya izin bertanya, untuk yang tel 1 itu, berarti kalau untuk expression-nya harus pakai Redemittel ya, awalnya, untuk pertanyaannya. Apa? Sorry, agak putus-putus Oh kayaknya. ya, sebentar. Ya, untuk tel 1-nya, untuk membuat wave fraganya, apakah harus pakai Redemittel atau tidak? Dan untuk pertanyaannya itu juga apakah, kalau setahu saya kalau untuk yang tel 2 itu boleh pakai, kan ini untuk yang di A2.2 ya, itu apakah harus pakai yang indirekte Fragesatz untuk pertanyaannya? Apakah harus pakai apa? Indirekte? Ya, indirekte Fragesatz. Yang itu untuk yang Höfliche Bitten ya, yang Verben steht am Ende. Pakai W-Frage tapi atau op, yang pakai op itu. Yang pakai op? Ya, apakah harus pakai itu untuk pertanyaannya? Sebetulnya kenapa A22, A21 dulu ini? Pokoknya Ya. keseluruhan A2. Ya, keseluruhan A2. Pertanyaannya boleh W-Frage ya kalau misalnya dia mau mengembangkan pakai yang indirekte Frage juga. Bentar, apakah bisa Valerie? Kayaknya enggak deh, tidak sekomplisit itu. Enggak, einfach Fragen stellen aja. Yang tel 1 kan maksudnya nggak harus pakai Iya. indirekte sih. Oh, jadi sama kurang lebihnya dengan yang A1 kemarin ya, yang W-Frage untuk tel 2. Iya, betul. Ya, betul. Jadi kurang lebih sama seperti A1 yang W-Frage tel 2, tapi bedanya tidak harus katanya dibuat. Misalnya ada Beruf ya. Was bist du von Beruf? Itu unbedingt. Kalau yang A1 ya pasti timbul pertanyaan itu. Ya, harus ada katanya. Hobi, was is dein Hobby? Nah, di A2 mereka harus mengembangkan justru untuk hobi. Misalnya gimana ya? Misalnya pakai gern ya, pakai gern. Welche Aktivität magst du gern in der Freizeit misalnya. Itu kan berhubungan dengan hobi gitu ya. Kemudian Beruf misalnya ya. Wo arbeitest du? Itu bisa juga nggak sih Polri? Bisa juga ya, karena berhubungan dengan beruf. Ich arbeite